Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4. Pelajarannya yang kedua, yaitu materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah beriman kepada Allah. Nah, di sini Bapak Guru sedang menjelaskan. Apa ya kata Pak Guru? Kata Pak Guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, kemudian yang ada di bumi, ya, bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Maka Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya sang pencipta, dan semua ciptaannya disebut makhluk atau yang diciptakan. Jadi ada satu Khaliq yaitu Allah, dan ada banyak makhluk yaitu yang diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka cara yang pertama adalah melalui adanya alam semesta. Alam semesta ini terwujud karena ada yang menciptakan. Jadi secara logika kita memahami bahwa kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Nah, apa saja yang diciptakan oleh Allah itu? Yang pertama adalah makhluk mati. Makhluk mati itu maksudnya adalah makhluk yang tidak diberikan nyawa di dalamnya. Misalnya batu, kemudian air, ya, segala hal yang tidak memiliki nyawa di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu artinya adalah makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah. Misalnya manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara untuk mengenal Allah yang kedua? Yang kedua adalah melalui Al-Quran. Jadi yang pertama, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang Allah di dalam Al-Quran. Misalnya kedudukan Allah atau berada di mana Allah itu. Kemudian sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang kedua adalah kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasul-Nya. Dengan kita melihat kisah-kisah pada masa lalu, misalkan kisah Nabi Musa yang dibantu oleh Allah, kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api oleh Allah, maka kita bisa mengenal Allah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian yang ketiga, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah. Misalnya ada Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Jadi Allah memiliki kekuasaan untuk melihat semua makhluknya, dari hal yang besar sampai hal yang kecil, tidak luput dari pengamatan Allah. Kemudian ada juga Al-Adl, yang artinya adalah Allah Maha Adil. Jadi Allah memberikan keadilan kepada semua makhluknya. Setiap apa yang diusahakan itu akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan yang dilakukannya. Kemudian ada Al-Azim. Al-Azim itu artinya adalah Allah Maha Agung. Jadi Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala apa yang terjadi di alam semesta. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.